Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kalian nampak sangat bersemangat sekali ya di siang hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum kita langsung ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Pak Ayuham, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Berdoa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, doa awal pembelajaran telah kita lantunkan. Semoga pembelajaran kali ini mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Pusaka. Bagi anak-anak semua dipersilakan untuk berdiri. Ada yang tahu ya lagunya? Tahu Pak, soalnya aku ketemu dari jurusan KWL tadi. Coba ada yang tahu? Coba siapa? Cai coba dibimbing. Ya, ayo ganti. Ayo nanti. Ayo ganti maju. Rudi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Boleh duduk. Terima kasih ya sayangnya. Oke, tadi sudah juga kita menyanyikan lagu wajib nasional agar jiwa nasionalis kita tetap terjaga dan tetap terbangun. Nah, selanjutnya hari ini ada yang gak hadir. Dani, kenapa Dani? Oh ya, kita doakan ya, tadi saudara-saudara kita, jadi Dani ya, semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya gimana? Pada semangat gak belajarnya? Semangat gak? Semangat. Ya Bapak harapkan ya kalian tetap semangat karena semangat kalian dalam belajar merupakan salah satu bentuk rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan kalian bersemangat belajar itu merupakan kita bersyukur atas segala sesuatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik. Nah, nih sebelumnya minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang tahu gak? Salat apa? Salat apa? Tadi benar Teh Naila, salat duha. Nah, jadi pada sebelumnya kita melangsungkan mengenai sholat sunat duha. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sholat sunat istisqa. Nah, sebelum Bapak ke materi nih, ada yang tahu gak apa itu sholat istisqa? Coba Bapak ingin bertanya, ketika kalian dilanda suatu kekeringan atau misalkan kemarau yang panjang,
apa yang kalian akan lakukan? Sholat istisqa. Cari air, Pak. Manggil damkar. Manggil damkar, kalian cari air. Nah, tapi bagi umat Islam disunahkan tadi ya, ketika kita akan melakukan ketika kemarau panjang, ketika tidak ada air di sekitar kita itu, kita melakukan sholat sunnah istisqa. Nah, jadi tadi benar ya yang dikatakan oleh saudara Naila bahwa sholat istisqa itu adalah sholat minta hujan. Oke. Kalau kita sih sesuatu minta uang. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian sholat sunnah istisqa dan tata cara pelaksanaannya. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik membiasakan melaksanakan sholat sunnah istisqa. Dan yang terakhir, peserta didik mempraktikkan sholat sunnah istisqa dengan baik dan benar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini tuh mengenai sholat sunnah istisqa itu ini yang tiga ya. Jadi yang pertama kalian dapat mengetahui, kemudian kalian dapat membiasakan, kemudian kalian dapat mempraktikkan sholat sunnah istisqa dengan baik dan benar. Oke. Nah, adapun manfaat ketika kalian telah mempelajari materi ini mengenai sholat sunnah istisqa. Yang pertama, kalian dapat memahami pengertian sholat sunnah istisqa dan tata cara sholat sunnah istisqa dengan benar. Jadi yang pertama, setelah kalian pelajari materi ini, diharapkan kalian itu dapat memahami tentang sholat sunnah istisqa dan tata cara pelaksanaannya. Nah, yang kedua itu kalian dapat menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. Jadi ketika kalian nanti dirasa ini kemarau sudah panjang nih, tidak turun hujan, nah kalian itu dapat mempraktikkan sholat sunnah istisqa setelah kalian mempelajari dari materi kali ini. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan sholat sunnah istisqa. Nah, jadi setelah kalian menumbuhkan rasa kesadaran pada diri kalian, kalian juga dapat mempraktikkan sholat sunnah istisqa dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, tadi kan sudah ada yang tahu, sebelumnya sudah ada yang tahu bahwasanya sholat sunnah istisqa itu adalah sholat minta hujan. Nah, jadi di sini Bapak akan menunjuk satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk membacakannya. Boleh, Teteh, itu yang kerudung hitam, Teh Naila boleh dibacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara fayumtikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Oke, bagus. Kemudian Arabi boleh dibacakan ayatnya Bapak? Ayatnya artinya? Ayatnya aja. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Alhamdulillah ya, sudah pukul tadi sudah kalian baca juga. Tadi saya bersama-sama, kemudian Bapak tunjuk, kalian sudah lancar membaca Al-Qur'annya. Nah, kemudian di sini ada hadis. Jadi tidak hanya dalam Al-Quran, bahwa bahasanya sholat sunnah istisqa itu diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW mengenai hadisnya. Hadisnya, kharajan nabiyyu ila musalla tastasqa fasajada qiblata wa qala baridahu wa sholat raka'ataini. Artinya Nabi Muhammad SAW keluar menuju tempat sholat untuk memohon hujan. Beliau menghadap kiblat, mengembalikan selendangnya dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai tentang pengertian, kemudian dasar hukum yang mendasari bahwasanya dianjurkannya sholat sunnah istisqa ini. Nah, kemudian di sini ada waktu dan tempat pelaksanaannya. Nah, tapi kalian bertanya-tanya, di mana sih kita gitu harus melaksanakan sholat istisqa? Terus kapan waktunya?
kita melaksanakan sholat istisqa ini. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pertama tentang waktu. Nah, jadi untuk waktu yang disunahkan sholat istisqa itu boleh kapan saja ya, boleh kapan saja asalkan kalian dalam kondisi tidak tergesa-gesa atau suatu kondisi yang tidak diperbolehkan sholat. Tetapi sholat istisqa ini dianjurkan pada waktu ketika misalkan adanya keringan atau adanya kemarau yang panjang di daerah kalian gitu. Kemudian yang pertama ada tempat. Nah, di mana sih tempat yang disunahkan atau dianjurkan ketika melakukan istisqa ini? Jadi tempat yang dianjurkan itu adalah di lapangan terbuka. Lapangan terbuka. Contohnya misalkan di sini, nah di halaman depan sini nih, kan lapangan terbuka, nah tempat terbuka ya. Jadi karena itu bisa dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat istisqa ini di lapangan terbuka ya, di lapangan terbuka. Jadi terus saya ada yang bertanya, Pak boleh gak misalkan sholat sunat istisqa itu di masjid atau misalkan di rumah? Boleh gak kira-kira? Boleh. Nah, jadi dimanapun kita, misalkan kita mau sholat istisqa itu di rumah atau di masjid atau misalkan di mana di jalan raya misalkan ya, kita nutup jalan raya dulu misalkan, itu boleh-boleh saja ya. Cuman dianjurkan itu di lapangan terbuka. Kemudian yang kedua, adapun aturan sunnahnya, ketika kita sebelum melaksanakan sholat sunat istisqa ini, kita itu dianjurkan untuk berpuasa selama 3 hari. Nah, jadi ketika misalkan nih kita akan melaksanakan sholat sunat istisqa itu pada hari Kamis misalkan, dia di lapangan UIN Bandung misalkan. Nah, kita dianjurkan pada 3 hari sebelumnya, yaitu Senin, Selasa, Rabu itu melaksanakan puasa terlebih dahulu seperti itu. Kenapa? Nah, jadi harus puasa. Bagus pertanyaannya. Nah, jadi mengapa kita dianjurkan puasa terlebih dahulu? Karena itu supaya kita itu dapat menahan diri gitu. Jadi seperti ini. Ada kalanya gitu, suatu musibah itu didatangkan kepada kita itu karena ulah kita sendiri gitu. Kan hujan itu rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa jadi bisa jadi ketika hujan tidak turun itu, kemudian dilalang dengan kekeringan, dengan kemarau yang penuh, itu merupakan ajal bagi kita gitu, seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi ya, memperbanyak istighfar dan sedekah. Nah, jadi kita itu beristighfar gitu. Kira-kira kita itu udah melakukan dosa apa ya sekiranya itu hujan itu tidak turun di daerah kita gitu, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada niat sebelum kita melakukan sholat sunat istisqa. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu ya, bahwasanya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya gitu. Jadi kita itu harus mengetahui apa sih niat sholat sunat istisqa. Di sini ada bacaan dari niat sholat sunat istisqa, yaitu usolli sunnatal istisqai raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunat istisqa 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi ini adalah niat dari sholat sunat istisqa. Coba itu yang di belakang, siapa? Ilham, coba bacakan niat sholat sunat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan istiqoi rokataini lillahi ta'ala. Oke, bagus. Nah, kemudian di sini ada tata cara kita melakukan sholat sunat istisqa. Nah, jadi apakah sholat sunat istisqa itu sama misalkan dengan sholat sunnah yang lainnya atau sama dengan sholat wajib? Nah, di sini ada bagaimana tata cara untuk melakukan sholat istisqa. Nah, di sini Bapak ingin menunjuk satu orang ya untuk melakukan contohnya. Coba Arafi, boleh ke depan. Nah, coba posisi ketika kamu mau sholat. Nah, gini. Coba. Nah, jadi yang pertama itu niat sholat istisqa. Ini nggak TV. Iya, benar Pak. Sana. Yang pertama niat. Coba lafalkan niat tadi. Usolli sunatan istisqai. Ya kan?
istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, jadi seperti biasa ya kalau takbir pada ini seperti biasa coba. Allahu Akbar. Nah, oke, ini pertama tadi saya bacakan ya niatnya ya. Nah, kemudian di sini itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Nah, jadi sholatnya itu misalkan sama seperti sholat Id. Jadi pada rakaat pertama menggunakan 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Coba rakaat pertama. Allahu Akbar. Nah, di sela-sela setiap rakaat itu diselangi dengan bacaan tahmid dan tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar kayak tadi. Ya, kayak tadi. Allahu akbar. Nah, ketika misalkan sudah 7 kali, sudah 7 ya bilangan takbirnya, kemudian seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah gitu ya. Baca Al-Fatihah. Kemudian ya setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat pendek, cuman biasanya dianjurkannya surat Al-Alaq. Kemudian udah misalkan ruku, misalkan udah beres ruku, udah ya Allah. Nah ini pada rakaat kedua, nah kita dilaksanakan 5 takbir. Tadi kan yang surat rakaat pertama 7 takbir, dan setiap takbirnya diselangi dengan tadi yang tadi disampaikan oleh Rabbi, Subhanallah walhamdulillah akbar. Nah pada rakaat kedua kita 5 takbir saja. Nah untuk bacaannya tadi sama seperti tadi ya, setiap takbirnya diselangi dengan bacaan tahmid, takbir dan takbir. Nah pada rakaat kedua itu dan sama juga ada pembaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Oke, terima kasih ya. Boleh duduk kembali. Terima kasih ya. Nah, kemudian pada selanjutnya ada khutbah. Nah, jadi sama seperti sholat Id terlebih dahulu ya. Jadi pada sholat istisqa itu didahului oleh sholat. Nah, jadi biasanya yang bertindak sebagai biasanya ya kalau di masjid begitu yang bertindak sebagai imam dan khutbah itu berbeda. Jadi tadi setelah melakukan sholat sudah beres tadi dengan rukun yang telah dikerjakan, kemudian ada khutbah istisqa atau khatib atau khutbah istisqa atau khutbah ketika setelah kita menyelesaikan sholat sunnah istisqa. Kemudian, nah jadi dalam khutbah itu khatib memperbanyak istighfar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kan kalau kita khutbah Jumat, kemudian khutbah Id itu biasanya kita itu berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu kita juga memohon ampun kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir itu berdoa. Nah, di sini ada doa sholat sunnah istisqa ya di sini. Bapak baca satu kali, kalian satu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma askina ghaithan mughisan mari'an nafi'an ghairu dharin ajilan ghairu ajilin. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma askina ghaithan mughisan mari'an nafi'an ghairu dharin ajilan ghairu ajilin. Coba Teteh Nisa dibacakan artinya. Artinya, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyuburkan, menyenangkan, bermanfaat, tidak memberatkan, seger, pejahat, dan tidak tertunda. Jadi ini adalah doa yang dipanjatkan ketika kita selesai melakukan tadi, kita sudah melakukan sholat, kemudian khatib sudah melakukan ceramah. Nah kemudian ini adalah doa yang kita panjatkan ketika selesai hal-hal tadi, pertama sholat, yang kedua mendengarkan khatib berwasiat. Nah ini. Nah di sini ada video ya, Oh sebelum ke video, Bapak akan membagikan kalian kepada 3 kelompok ya. Di sini kalian akan menyimak video yang Bapak akan berikan. Kemudian kalian simak video itu dengan baik.
Kemudian nanti kalian menuliskan hal-hal apa saja yang kalian tangkap dari video tersebut. Ya, di sini Bapak membagi tiga kelompok. Boleh, ini 1, 2, 3, 4. Kalian perhatikan ya video berikut ini. Video apa Pak? Pelanggaran hak cipta kayak gitu. Ini merah putih warna maaf. Ini ngomong apa Pak? Nah ini coba ya, ini karena tidak ada ininya, coba kalian simak video berikut. Ini itu video edukasi mengenai salat istisqa yang tadi Bapak telah jelaskan. Coba kalian ditelaah terlebih dahulu atau dilihat terlebih dahulu. Kira-kira apa saja pembelajaran yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Lagi banyak. Gak ada suara itu Pak. Ya, Mau ngambil air. Terus ada yang Ya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Nah udah ya, coba Bapak kasih waktu kalian mengerjakan 5 menit. Ya, kerjakan. Udah, udah. Buat dikumpulkan ya. Ini Pak. Nampaknya kalian sudah bagus-bagus ya terkait tadi. Kalian dapat memahami video tadi dengan baik, kemudian kalian dapat ini tuh. Jadi ada bagus sekali ini tulisannya ya. Iya. Jadi kalian juga ini dapat menguraikan tadi apa-apa saja yang ada pada video berikutnya. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Tadi juga kalian sudah mengerjakan lembar latihan yang telah Bapak kasih kepada kalian terkait tentang kalian menyimak video dengan baik. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama itu sholat istisqa itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, kemudian tadi sholat istisqa itu apa tadi? Ada menurut bahasa apa tadi? Ada yang Dari membagikan kata ya? sako. Artinya? Minta air. Minta air. Ya. Kalau secara istilah tadi apa? Saudara Ahmad Sholat yang dibutuhkan untuk meminta hujan. untuk meminta hujan. Jadi tadi telah dijelaskan ya kepada kalian semua, dimulai dari hukum dari sholat istisqa, kemudian tadi pengertian, kemudian tadi juga dasar hukum, kemudian tadi ada tata cara juga ya, dari tata cara yang telah dipraktikkan oleh teman kita ya di depan ya, oleh teman kita. Nah, dan juga kalian telah menyimak video ya yang telah Bapak berikan. Nah, kira-kira gimana nih pembelajaran kalian pada hari ini, menyenangkan nggak? Menyenangkan? Ya. Menyenangkan. Alhamdulillah. Kalian semoga kalian terus ya bersemangat dalam pembelajaran setiap pembelajarannya. Nah, Bapak harapkan ketika kalian telah mendengarkan materi mengenai sholat istisqa ini, kalian dapat mengetahui gitu ya pengertian mengenai sholat istisqa. Nah, kemudian ketika yang kedua, kalian juga dapat mempraktekkan gitu, dapat membiasakan. Jadi ketika kalian nanti ada kemarau panjang di daerah kalian, ada kekeringan yang melanda daerah kalian, kalian tidak tinggal diam saja gitu kan, itu bisa melakukan sholat istisqa. Nah, untuk pelajaran selanjutnya
yaitu mengenai tentang sholat sunat gerhana atau sholat sunat khusuf dan khusuf. Nah, untuk selanjutnya, alhamdulillah pembahasan kita telah selesai. Coba pimpin doa tadi. Siapa yang pimpin doa? Rapi, coba dipimpin doa aparatur majelis. Baik, telah menyelesaikan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah, amin. Amin. Mari kita doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ya, oh ya lupa. Nanti kalian untuk pembelajaran selanjutnya kalian bawa buku gambar ya. Buku gambar. Nah, juga tugas untuk kalian mengerjakan mind map yang tadi telah mengenai materi yang telah tadi disampaikan oleh Bapak. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.